Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau berbagi kisah nyata dari seseorang, salah seorang temanku, dan semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Kisah ini mengenai senioritas dalam bekerja, dan temanku itu adalah korbannya. Untuk nama si pelaku dan termasuk korban yang juga temanku ini sengaja aku samarin, aku ganti dengan nama lain atas persetujuan dia juga. Nah, oke, kita mulai aja kisahnya ya. Jadi kisah ini berawal saat dia melamar kerja di sebuah perusahaan manufacture. Temanku ini sebut saja namanya Yani. Nah, si Yani ini tepat tahun lalu bulan September dia melamar kerja di sebuah perusahaan. Nah, 2 minggu setelah dia interview dan menjalani beberapa rangkaian tes, akhirnya dia dapat panggilan tuh dari perusahaan tersebut. Nah, awal masuk kerja dia semangat banget, saking semangatnya dia sampai rela lembur sampai malam, sehari, 2 hari, sampai seminggu, 2 minggu dia masih happy. Tepat minggu ketiga dia tiba-tiba datang kepadaku dengan raut muka yang kucel, kusam, dan kelihatan sedang tidak bahagia. Di situ aku bertanya kenapa. Nah, awalnya dia tidak mau bercerita. Dia hanya menjawab, nggak apa-apa kok. Tuh. Di situ aku makin penasaran. Sebagai sahabat, aku mulai khawatir akan keadaannya. Aku pun membujuk dia untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, atas bujukanku, si Yani ini mulai terbuka. Dia mulai bercerita. Sebenarnya, dari awal dia masuk kerja di perusahaan itu, banyak sekali perlakuan tidak enak dari teman-temannya, ya anggaplah seniornya ya, meskipun posisi atau jabatan mereka sama seperti yang dia lamar saat itu, sama-sama staf admin juga, tapi mungkin mereka merasa mereka lebih senior, jadi memperlakukan si Yani ini kurang menyenangkan. Aku pun terkejut saat mendengarnya. Masih zaman ya? Di masa sekarang seperti ini masih ada sistem senioritas seperti itu. Aku makin penasaran. Ingin sekali mendengar cerita si Yani ini lebih dalam. Kudengarkan semua apa yang keluar dari mulutnya. Dari dia bercerita, setiap hari tidak pernah dia tidak dibentak oleh seniornya itu. Setiap hari dia selalu diperintah ini itu, melakukan apapun pekerjaan yang harusnya mereka lakukan di kantor itu. Hampir semua pekerjaan mereka Yani yang melakukannya. Yani yang disuruh untuk menyelesaikan semua pekerjaan mereka. Belum selesai pekerjaan satu, diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang lainnya lagi. Salah sedikit dia akan dibentak. Setiap apapun yang dia lakukan selalu didikte, dihardik, dan jika ada masalah di tim mereka, selalu Yani yang akan disalahkan.
Yani yang akan dijadikan kambing hitam. Bahkan di depan teman-teman marketing mereka pun Yani yang selalu dipojokkan, dijelek-jelekan. Mendengar kisah Yani, aku sedikit agak gimana ya, jujur saja aku sangat shock sekali. Bagaimana bisa sebuah perusahaan besar masih ada oknum-oknum di dalamnya yang bersikap seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di awal-awal Yani bekerja, bahkan di bulan-bulan selanjutnya sampai setahun Yani bekerja di situ pun dia masih menerima perlakuan yang kurang enak dari teman-teman seniornya. Hampir setiap hari dia selalu curhat denganku. Aku sebagai sahabat hanya bisa memberikan satu kata nasihat, yaitu sabar. Apalagi aku tahu kondisi Yani sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Secara dia adalah single parent. Dan mendengar kisahnya pun aku agak sangat sedih. Karena suatu ketika si Yani bercerita bahwa dia pernah difitnah oleh si Eti, salah satu teman timnya yang sebenarnya satu jabatan saja sama dia, tapi selalu bersikap senioritas. Si Eti ini yang selalu membentak si Yani, selalu main perintah. Jika ada masalah sedikit saja, maka Yani lah yang akan jadi sasarannya. Bahkan tidak sekali dua kali si Yani dipermalukan di depan umum oleh si Eti. Tidak hanya si Yani, teman-teman yang lain pun sering dia ajak ribut. Pembawaan atau karakter si Eti yang keras ini emang acap kali selalu membuat dia dalam masalah dengan teman-temannya yang lain. Jadi menurut cerita si Yani, hampir setiap hari si Eti ini selalu bertengkar dengan teman-teman sekantornya atau bahkan dengan teman-teman marketing. Hampir semua teman-teman marketing tidak suka dengan si Eti karena mereka sering tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan si Eti yang sangat ketus, dan setiap kali berbicara sering menyinggung orang lain seenaknya. Usianya 5 tahun jauh lebih muda dibanding si Yani. Namun meskipun pendidikannya lumayan tinggi, attitude-nya sedikit agak kurang. Ya, bagaimana ya? Jujur saja aku agak miris mendengar apa yang dikatakan si Yani ini. Karena di perusahaan itu memang selain tingkat pendidikan mereka di bawah si Yani, usia mereka yang notabene masih usia baru lulus sekolah, dan itu yang mungkin attitude di sana agak sedikit berbeda. Jujur saja, sebelum si Yani ini bekerja di perusahaan tersebut, dia adalah seorang dosen, juga guru di beberapa sekolah, dan juga staf di sebuah kedinasan. Mungkin selain itu juga karena budayanya, kultur budayanya adalah orang timur, jadi adab ketimurannya masih kental, dan mungkin dia agak sedikit terkejut
dengan lingkungan barunya. Ditambah dia adalah orang yang selalu menjunjung tinggi yang namanya adab asor dan tata krama. Jangankan dengan yang lebih tua dan atasan atau bos, bahkan dengan teman sejawatnya pun dia selalu menekankan kesopanan dalam bersikap dan bicara. Aku mengenal Yani ini dari kecil, jadi aku paham sekali dengan karakternya. Mungkin karena karakternya seperti itu, jadi ketika dia masuk ke dunia yang berbeda dengan dunia yang selama ini dia lakoni, dia sedikit agak canggung dan kaget. Sering dia bercerita, di tempat dia bekerja tidak ada pembatasan antara tua dan muda. Itu yang membuatnya kadang sedikit miris. Adab sopan santun berbicara dari yang muda ke orang yang lebih tua hampir tidak ada. Yang ada senioritas, jabatan, apalagi jika dia merasa jabatannya lebih tinggi. Dan satu lagi, saling menerkam satu sama lain. Jika ada salah atau permasalahan, maka harus ada salah satu orang yang bisa dimakan, kasarnya. Banyak hal yang dia ceritakan yang membuat aku sedikit agak tercengang. Pernah suatu ketika kejadian di mana dia tidak sengaja mendengarkan saat dia keluar ruangan. Begitu kembali ke dalam ruangan, belum sampai pintu, dia mendengarkan teman-temannya membicarakan dia. Jadi di kantor itu, jika salah satu saja orang atau di antara mereka tidak ada, maka orang tersebut akan mereka kupas tuntas aibnya, kesalahannya, kekurangannya. Dan itu terjadi setiap siapapun yang tidak ada di antara mereka.